Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiyal Hamdi, NIM 19329100. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara sederhana tentang konsep dasar administrasi pendidikan pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi administrasi. Menurut Saini Usman, pengertian administrasi terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara sempit dan juga pengertian secara luas. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan, sedangkan administrasi dalam artian luas yaitu merupakan seni atau ilmu dalam mengelola 7M dan 1H, yaitu man, money, material, machines, method, marketing, minutes, and information. Nah, 7M dan 1H ini digunakan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan juga efisien. Kita masuk ke dalam konsep administrasi. Konsep dasar administrasi terambil dari kata ad, yaitu intensive, yang artinya melayani, membantu, dan juga memenuhi. Bisa juga dikatakan dalam administrator, yang artinya memberikan pelayanan secara penuh. Istilah administrasi dalam bahasa Indonesia juga dikenal dalam bahasa Belanda, yang artinya kegiatan tata usaha seperti mencatat, mengetik, menggandakan, dan lain-lain. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada istilah administration, yang artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kita bisa ambil kesimpulan juga dalam artian administrasi pendidikan, di mana pengertian administrasi pendidikan merupakan suatu proses atau upaya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen, sehingga kita dapat memperbaiki suatu sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar mengajar. Lalu kita masuk ke dalam persamaan dan perbedaan administrasi dan juga manajemen. Secara umum, administrasi dan juga manajemen merupakan hal yang sama, yaitu sama-sama mengatur dan juga mengelola untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan perbedaannya bahwa administrasi lebih cocok digunakan dalam pemerintahan yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih cocok untuk lembaga swasta yang mementingkan komersial. Lalu kita dapat simpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan manajemen merupakan ilmu atau seni yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Nah, kita masuk ke dalam tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, di mana di sini ada 7. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna, di mana seorang pengajar dan pelajar saling memberi aura positif dan timbal balik dalam suatu pembelajaran agar pembelajaran menjadi bermakna. Dan yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Artinya, peserta didik mampu mengembangkan diri dari segi pemikiran dan juga karakter dalam dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial, yaitu kita mampu mengelola segala bentuk kegiatan, dan hal ini juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan juga seorang pendidik. Lanjut yang keempat, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Lalu teratasinya masalah suatu mutu pendidikan dan juga perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan kompatibel. Dan juga yang terakhir, meningkatnya citra positif pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam lingkup fungsi manajemen pendidikan. Di sini Hersey dan Blanchard mengatakan ada 4 lingkup fungsi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama ada planning, di mana kita harus memikirkan apa yang harus kita kerjakan dengan sumber daya yang kita miliki.
Lalu yang kedua, ada perorganisasian atau organizing, di mana ini dilakukan dengan tujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil agar kita mudah untuk mengatur dan juga mengelolanya. Lalu yang ketiga, ada pengendalian atau controlling, di mana kita dapat mengatur dan menilai kinerja berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita juga ada motivasi, di mana kita harus memotivasi jalannya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga tertentu. Nah, kita masuk ke dalam profesi, yaitu pengertian profesi. Profesi secara etimologi dalam suatu bahasa Inggris yang artinya profession yang artinya mengakui, adanya pengakuan menyatakan mampu dan ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam terminologi, profesi diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa profesi ini merupakan suatu pekerjaan. Namun, tidak semua pekerjaan dapat dikatakan profesi. Karena yang dapat dikatakan sebuah profesi ialah harus melalui pendidikan yang tinggi dan juga pelatihan yang cukup lama agar mendapatkan kemampuan dan pengetahuan teori yang dalam dan juga kemampuan khusus yang mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri profesi. Di sini yang pertama adanya pengetahuan khusus yang biasanya berupa keahlian dan juga keterampilan, dan ini didapatkan dari pendidikan, pengalaman, dan juga pelatihan yang cukup lama. Selanjutnya adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, dan yang terakhir mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Artinya profesi ini harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Nah, dari istilah tersebut muncul 3 istilah dari kata profesi, yaitu ada profesional, profesionalisme, dan juga profesionalitas. Apa aja sih ketiga istilah tersebut? Nah, yang pertama, profesional. Itu dapat diartikan dalam 2 hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua, penampilan seseorang yang dalam melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan profesinya. Nah, yang kedua ada profesionalisme. Di sini menunjukkan komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan mengembangkan strategi-strategi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Selanjutnya ada profesionalitas, yaitu merupakan sikap anggota profesi terhadap profesinya sehingga ia mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.